Perasaan campur aduk menggambarkan diriku setelah nonton Spy X Family season 3 misi 39. Oke, tanpa perlu lama-lama lagi, simak breakdown kali ini ya. Waku-waku. Akademi Eden tiba-tiba kedatangan seorang ibu-ibu nih dengan asistennya. Nah, kedatangannya tadi itu cukup heboh sampai-sampai petir pun ikut mendukung kedatangan ibu ini. Entah apa yang dilakukannya di Akademi Eden. Sementara itu di kelas 1, wali kelas A-nya Henry Henderson kembali mengingatkan anak didiknya untuk kembali bersemangat belajar yang mulai kendur saat mereka libur kemarin. Anya sewot nih karena wali kelasnya itu menyampaikan nasihatnya sambil ngeliat ke dia gitu. Nah, di loker, Becky dan Anya bicara mengenai PR mereka. Kemudian seperti biasa, mereka kedatangan trio Damian yang selalu suka bikin masalah duluan. Damian pun ikut-ikutan dengan bilang ke Anya kalau Anya lah yang akan dapat 8 Tony terus duluan dan akan dikeluarkan. Tentu saja, Anya dan Becky geram. Becky lalu membalas dan mengatakan kalau mereka bertiga sama saja. Tentu saja kedua teman Damian itu membela Damian sampai bilang kalau sampai Damian dapat Tony terus, mereka akan lari keliling lapangan pakai celana dalam doang. Damian yang mendengar itu pun terkejut, tapi ya karena gengsinya dia mau oke-oke aja. Tiba-tiba datang si Bill nih, anak kelas 1 yang badannya gede itu. Bill datang dengan panik dan menyuruh teman-temannya lari karena ada malapetaka. Sementara di luar, ibu-ibu tadi melihat anak yang kelasnya lebih tinggi, tidak berpakaian rapi, dan juga ngomong yang tidak baik. Ia pun menyuruh asistennya untuk membuka kotak yang dari tadi dibawa. Ternyata ada banyak token warna silver kayak petir di kotak itu. Ibu itu lalu langsung melemparkan token itu kepada kedua anak tadi. Ternyata token itu adalah tanda Tornitus guys, tanda yang ditakuti sama anak-anak di Akademi Eden, karena kalau sudah dapat 8 maka mereka akan dikeluarkan. Tiba-tiba Pak Henry datang dan menyapa ibu tadi. Mereka berdua agak sedikit berdebat nih. Menurut Pak Henry, kelakuan ibu tadi itu berlebihan. Sementara itu ibu tadi bilang kalau Pak Henry jadi sedikit lebih lembut. Apa karena sekarang wali kelas 1 yang dipenuhi bocil? Ibu itu pun lalu pergi untuk menghampiri anak-anak kelas 1. Nah, ternyata guys, ibu ini adalah Donna Schlack, Komite Disiplin Akademi Eden. Baru kelihatan karena baru saja keluar dari rumah sakit. Dan semua siswa ini takut sama dia. Pokoknya pelanggaran kecil langsung dikasih Tony terus. Sampai-sampai dulu banyak murid yang dikeluarkan. Akhirnya Ibu Donna Schlack sudah sampai di tempat anak-anak kelas 3, di mana itu adalah kelas A-nya dan juga Damian. Mereka lalu disuruh berbaris satu persatu dan akan diperiksa tas bawaan mereka. Ibu Schlack senang nih karena dia bisa keluarin Tony terus lebih banyak karena anak-anak ini ternyata banyak buat pelanggaran. Kayak ada yang bawa cemilan, ada yang bawa kartu remi, dan sampai ada yang nggak bawa sapu tangan. Menurut Ibu Schlack, nggak bawa sapu tangan itu juga merupakan pelanggaran yang berat. Karena dulu ada murid Eden yang pintar, namun karena dia nggak bawa sapu tangan, habis buang air dia ngelap di celananya. Celananya itu pun basah dan dia pun dibully sama teman-temannya. Akhirnya anak itu pun jadi orang jahat dan akhirnya dipenjara. Akhirnya siswa yang masih berbaris itu pun memeriksa apakah mereka membawa sapu tangan. Nah, Damian ternyata nggak bawa guys. Panik dong dia. Dan pasti dia bakalan dapat Tony terus. Dan udah bayangin kalau dia bakal keliling lapangan dipakai celana dalam. Sempat Damian pengen pinjem ke temannya, tapi dia ngebayangin pasti bakal diejek nih sama Becky dan Anya. Damian juga takut kalau nanti gara-gara dapat Tony terus dia bakal malu ketemu di depan ayahnya. Anya yang memang bisa membaca pikiran seseorang, membaca pikiran Damian juga nih. Lalu meminjamkan sapu tangannya ke Damian. Anya bilang kalau dia bawa 2 sapu tangan. Tidak punya pilihan lain, Damian pun ambil sapu tangan punya Anya. Walaupun di sapu tangan itu jelas-jelas sulamannya huruf A, bukan huruf D. Sementara Anya sudah ngebayangin kalau apa yang dilakukan terhadap Damian ini bakalan buat ayah Damian ini menghentikan perang. Damian pun maju, meskipun Ibu Schlack sempat curiga nih dengan sulaman sapu tangannya, tapi Damian berhasil lolos. Kemudian giliran Anya dong maju. Ternyata guys, dia nggak bawa sapu tangannya dong. Dibongkar-bongkar malah yang keluar malah pakannya punya Bondo. Dan akhirnya Anya pun dapat Tony terus. Nah, mendengar itu Damian terkejut, apalagi lihat Anya sampai sedih, nggak tega dia. Damian pun mau jujur tapi dicegah sama Anya. Saat pulang sekolah, Damian mengembalikan sapu tangan Anya dan berjanji akan memberikan Anya jajan. Nah, Anya senang dong karena ternyata misinya ini ada kemajuan. Dia akhirnya bisa berbaikan dengan anak kedua. Anya pun pulang dengan riang dan bilang ke Lloyd dan juga Yor kalau dia sudah temenan nih sama anak kedua itu. Lloyd pun senang mendengarnya. Namun gak lama setelah itu Lloyd shock dengan Tony terus di baju Anya dan berakhir pingsan. Part ini tuh lawak banget. Mungkin cuman Anya doang yang bisa bikin Lloyd seorang mata-mata pingsan kayak gini. Sekarang
Sekarang kita beralih ke Westalis Timur, kota Luen. Terlihat di sebuah bangunan, 4 anak kecil sedang bermain perang-perangan. Anak kecil yang dipanggil penasihat oleh temannya membuat perangkap yang membuat lawannya kalah. Salah satu anak laki-laki cakap berambut blonde ternyata adalah Lloyd kecil. Ganteng ya Lloydnya. Nah, dari antara mereka berempat ini, Lloyd doang yang nggak punya perlengkapan tentara. Lloyd kecil bilang itu karena ayahnya pelit, jadi dia nggak bisa beli perlengkapan tentara itu. Nah, mereka berempat pun berlanjut bermain remi. Ternyata tempat main mereka ini tempatnya ditemukan Lloyd, yang ternyata ini adalah gudang yang dulu dipakai angkatan darat. Tempat ini sebenarnya juga nggak boleh dimasukin, jadi mereka tetap harus saling menjaga rahasia ini ke orang lain. Layaknya anak kecil yang polos, mereka pun pulang ke rumah setelah bermain dengan riang. Suasana di kota Luen juga damai. Lloyd pun berpisah dengan teman-temannya dan menuju jalan pulang. Tidak lupa dengan membawa senjata karetnya. Dilihat dari rumahnya, Lloyd berasal dari keluarga yang berkecukupan, namun tidak dengan keluarganya. Saat ia pulang, ia melihat ayah dan ibunya sepertinya baru selesai berdebat. Ayahnya melihat senjata karet milik Lloyd dan menanyakan apakah ia masih mau menjadi tentara. Rupanya cita-cita Lloyd kecil adalah menjadi tentara, namun ayahnya tidak setuju dan menyuruh Lloyd hanya untuk belajar saja. Lloyd memberitahu ayahnya kalau ia dan teman-temannya akan masuk militer, namun ayahnya sekali lagi mengatakan kalau orang penakut kayak Lloyd ini malah akan jadi beban perang. Lloyd di sini agak sedikit melawan kepada ayahnya dan yakin kalau dia bisa jadi tentara. Dan Lloyd juga mengatakan kalau ia ingin jadi tentara karena ingin menghabisi semua orang jahat dari timur Estonia. Dan mendengar hal itu pun ayahnya malah menampar Lloyd. Entah kenapa ayahnya Lloyd tiba-tiba bersikap begini, padahal mereka tinggal di Westalis, tapi begitu Lloyd menghina orang-orang Ostania, ayahnya jadi kesal dan seperti membela Ostania. Ayahnya bahkan yakin kalau tidak akan ada perang. Lloyd yang geram pun sampai mematahkan pistol karetnya dan langsung masuk ke kamar. Sementara dari dalam kamar ia kembali mendengar perdebatan kedua orang tuanya. Keesokan harinya Lloyd kembali bertemu dengan teman-temannya. Sepertinya di Luen akan ada festival. Lloyd tampak tidak terlalu ceria. Mereka pun mampir ke bibi penjual kroket. Sementara bapak-bapak yang lewat di depan mereka langsung memanggil mereka berempat buat bantu-bantu pasang hiasan festival. Dan mereka pun ikut membantu. Lloyd pun menanyakan ke salah satu orang yang ada di sana apakah akan ada perang. Nah, orang itu menjawab kalau mereka sebagai anak-anak masih bisa bermain perang-perangan, maka mereka masih aman dan tidak akan terjadi perang. Ini dikarenakan ada perjanjian antara Ostania dan juga Westalis. Namun tiba-tiba kakek-kakek yang sepertinya seorang fekalan ini pun berteriak dan bilang kalau orang-orang Ostania tidak akan menepati perjanjian itu. Mendengar ocehan kakek itu, bapak-bapak yang ada di sana pun cuma menganggap ocehan biasa. Salah satu teman Lloyd pun kembali mengejek Lloyd karena ia masih belum mempunyai senjata mainan perang-perangan. Dan juga pistol karetnya sudah rusak, jadi Lloyd tidak punya lagi senjata buat main. Sampai di rumah, Lloyd membuka celengannya. Niatnya mau membeli perlengkapan perang-perangan kayak temannya. Namun sepertinya uangnya belum cukup. Ia pun keluar kamar dan melihat ayahnya yang mau pergi dinas keluar kota karena suasana di luar perbatasan sedang tidak baik-baik saja. Lloyd lalu bilang ke ayahnya kalau ia mau beli buku referensi, jadi dia mau minta uang jajan. Lloyd berkata ini dengan wajah ceria yang menandakan kalau Lloyd sudah berbohong. Namun bukannya marah kayak biasa, ayahnya justru tersenyum senang sampai kasih uang jajan yang begitu banyak kepada Lloyd untuk beli buku sesuai kata Lloyd. Dan ayahnya pun berjanji sepulang ayahnya dinas mereka akan pergi ke festival bersama-sama. Rupanya kali ini pertama kalinya Lloyd berbohong, bahkan saking merasa bersalahnya ia pun tidak enak makan. Lloyd pun membeli perlengkapan perang-perangan dan datang ke markas rahasia ia dan teman-temannya dan pamer nih kepada teman-temannya. Namun rasa bersalahnya makin menghantui Lloyd dan membuat ia tidak jadi bermain dan meninggalkan senjatanya begitu saja, dan ia beralasan ke teman-temannya mau bantu persiapan festival saja. Nah, di kota Lloyd pergi ke penjual kroket. Lloyd menanyakan pada bibi itu apakah ia tidak cocok jadi tentara. Bibi itu tadi bilang nggak usah lah jadi tentara karena perang nggak ada gunanya. Lloyd lalu bilang ke bibi itu kalau orang Ostania itu iblis dan suka makan daging manusia. Bibi itu menjawab kalau sepupunya tinggal di timur juga. Apakah ia kelihatan kayak saudara iblis? Lloyd dengan polosnya menjawab iya, mirip. Bibi itu pun lalu bercanda dan bilang kalau kroketnya itu isinya adalah daging manusia. Dan bibi itu pun akhirnya bilang dia lebih senang lihat Lloyd pegang kroket ketimbang pegang senjata. Lloyd pun mengatakan keinginannya untuk bantu-bantu di kedai bibi itu agar bisa dapat 10 dap, agar uang itu ia bisa kembalikan kepada ayahnya. Pokoknya Lloyd ini masih kepikiran nih karena sudah bohong sama ayahnya.
Tanpa ada peringatan sama sekali, sebuah rudal jatuh dan oh my god, rudal jatuh tepat di atas bangunan bekas tempat Lloyd dan kawan-kawannya bermain. Terlihat dari tulisan tanda keep out yang menggantung selama ini di luar bangunan bekas itu. Itu artinya kemungkinan besar guys, 3 teman Lloyd itu sudah pasti jadi korban. Di radio, situasi darurat sudah diumumkan bahwa tentara Ostania sudah melewati perbatasan dan mulai menyerang daerah di sebagian timur, yang mana itu adalah kota Luen. Lloyd masih saja terdiam di tempatnya karena ia bingung apa yang sedang terjadi. Sebelum akhirnya di depan matanya sebuah rudal jatuh dan kali ini membuat Lloyd terlempar. Serpihan batu yang cukup besar mengenai kepalanya, namun untung saja ada helm yang melindungi kepalanya dan pandangan Lloyd pun perlahan memudar.